Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Rio. Kali ini saya gak sendirian, ditemani oleh teman saya. Saya Muhammad Januar Fajar Kurniawan. Saya Anjak Muhammad Jailani. Oke, Fajar, sibuk apa nih sekarang? Nah, seperti biasa, saya masih sibuk kuliah. Kuliah. Oke, kalau Cep? Kayaknya sih sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Oke, kita akan ngobrol santai mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3? Oke, kita mulai dari Fajar terlebih dahulu. Ya, menurut saya, keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3 adalah suatu upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Oke, kalau dari Cep? Kalau menurut saya, ketiga berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama si pekerja itu bekerja. Oke, jadi inti dari K3 itu sendiri adalah menjamin keselamatan para pekerja ya. Oke. Betul. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun, K3 dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti dari aspek filosofis. Menurut aspek filosofis, K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dari manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari aspek keilmuan, semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Oke, sedangkan dari aspek praktis atau etimologi, K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Oke, itu jika K3 ditinjau dari beberapa aspek ya. Ya, betul. Oke, next. Setelah mengetahui pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, selanjutnya apa tujuan K3 itu dibuat? Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, bahwa tujuan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja, serta melindungi semua produksi agar dapat digunakan secara efektif. Oke. Nah, selain itu juga, K3 memiliki beberapa tujuan khusus seperti mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, dan menciptakan sistem kerja yang aman. Oke. Masih menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ada 3 tujuan K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan dan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, kita lihat ke gambar berikut ini. Ini adalah lambang atau logo K3. Di dalam logo K3 ada 11 roda gigi dan di dalamnya ada palang berwarna hijau dan memiliki latar berwarna putih. Nah, lalu apa sih makna dari lambang K3 itu? Oke, palang bermakna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih, bersih, dan suci. Warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan 11 gerigi roda melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Oke, itu makna dari lambang atau logo K3. Next. Jadi apa fungsi K3? Nah, jadi fungsi K3 itu sendiri, yang pertama
dapat memberikan saran dalam perencanaan pekerjaan. Ya. Selain itu juga mungkin sebagai pedoman untuk memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Baik, mungkin itu saja ya. Ya itu saja. Mungkin kalau ada kurang silakan kalian komen di bawah ini. Penyakit akibat kerja atau PAK itu apa sih? Jadi, penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau dipengaruhi karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Lalu faktor penyebab penyakit kerja itu apa saja sih? Oke, faktor penyebab penyakit akibat kerja mungkin salah satunya dari faktor biologi seperti yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, binatang atau tanaman seperti itu. Nah, ada juga faktor kimia seperti bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Oke. Atau dari fisik seperti tekanan, kebisingan, cahaya atau suhu yang ekstrim. Ada juga dari ergonomik atau fisiologi, cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Berarti faktor psikologi juga mempengaruhi Ya, penyakit akibat kerja ya, berarti ya. sangat mempengaruhi seperti stres, tekanan yang terlalu berat mungkin itu Ya. mempengaruhi. Lingkungan toksik juga. Ya, seperti ya, itu. persis seperti begitulah. itu. Jadi, untuk mencegah atau meminimalisir kecelakaan di tempat kerja, hal apa saja yang harus kita lakukan di tempat kerja? Yang pertama mungkin mengikuti prosedur perusahaan atau SOP perusahaan yang telah dibuat. Yang kedua, memahami dan mengikuti K3. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Dan poin yang paling penting, bekerja sama dan fokus saat kita bekerja. Oke, apabila ada yang kurang, silakan kalian tambah di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Apabila kalian menyukai video kami, silakan like. Apabila ada kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.